Guys, rasa-rasanya sekarang tuh kita nggak bisa underestimate ataupun mandang sebelah mata brand lokal dalam negeri, brother. Sebagai contoh, seperti Axio nih yang sekarang udah mulai naik kelas, apalagi Doi ini udah punya lini produk yang namanya tuh Hype Series. Dan ini gue rasa ngebikin brand tuh jadi kayak makin minder gitu loh guys. Karena spesifikasi yang ditawarkan tuh cukup tinggi, tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Misalkan, seperti Axio Hype 7 AMD ini guys, yang dibanderol cuma dengan harga 6 jutaan aja. Nah, kira-kira nih, dengan laptop yang harganya 6 jutaan, apa sih yang bisa kita lakuin gitu bro? Apakah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam menggunakan sebuah laptop atau enggak? Daripada lu semua penasaran, langsung aja nih kalian simak video full reviewnya, brother. Jadi guys, Axio Hype 7 ini tuh ditujukan buat productivity dan juga entertainment. Karena Axio tuh menyematkan prosesor AMD Ryzen 7 5700U yang mana bisa memberikan ataupun memenuhi kebutuhan kalian soal productivity dan juga entertainment. Tapi gue yakin sih dari kalian tuh pasti banyak banget yang mikir kayak gini nih. Yaelah bang, masih aja make yang 5000 series. Padahal yang sebelah tuh udah make seri 6600. Yakin banget gue bakal banyak banget komen kayak gini nih. Tapi ya guys, ini tanpa membela pihak Axio gitu ya. Kenapa mereka tuh lebih memilih untuk pakai prosesor seri 5000-an? Ya karena mereka tuh pengen menyesuaikan laptop ini ke target pasarnya mereka gitu bro. Dan gue rasa mereka juga sudah mempertimbangkan bahwa prosesor ini juga masih sanggup kok untuk menjalankan segala kebutuhan kalian dalam menggunakan sebuah laptop. Contohnya nih ya, di Pricebook sendiri, laptop Axio Hype 7 ini dipakai sama beberapa karyawan Pricebook buat kerja guys. Contohnya anak sales misalkan nih, mereka tuh bisa buat presentasi, ngerjain penawaran, dan pekerjaan lain pakai laptop ini bro. Terus misalkan juga nih ya, tim sosmednya Pricebook guys, mereka tuh bisa ngerjain kayak ngedit video ringan seperti buat Reels gitu ya, atau buka banyak software yang relate sama kerjaannya mereka. Nah habis itu juga dipakai buat kerjaan administrasi dan masih banyak lagi nih bro. Karena menurut gue pribadi ya, kita cari laptop yang sesuai lah dengan kebutuhan kita bro. Dan Axio Hype 7 ini juga sudah bisa memenuhi kebutuhan kita di kantor intinya. Dan dengan clock speed yang bisa maksimum di angka 4,3 GHz turbo, sama punya 8 core 16 thread, gue rasa beberapa pekerjaan kita tuh masih bisa banget dikerjain dengan lancar di laptop ini. Selain itu brody, untuk integrate GPU-nya sendiri, Doi udah pakai bawaan yaitu AMD Radeon RX Vega 8 yang masih cukup baik banget nih dalam pemrosesan gambar. Gue juga merasakan ada 3 hal ya yang cukup menarik sama laptop 6 jutaan ini guys. Hal yang pertama adalah masalah RAM-nya. Karena Doi ini punya 2 slot RAM ya yang masih bisa kita upgrade sampai 64 GB. Ini gue senang banget sih guys, terutama buat kita gitu ya yang sering buka banyak software ataupun tab di Google Chrome secara bersamaan. Sometimes lu suka ngerasain hal yang lemot gitu kan ya bro. Karena beberapa laptop yang teman-teman Pricebook pakai pun, itu kalau misalnya kita ngebuka 10-20an tab di Chrome, itu kadang suka lemot bro. Nah hal kedua nih ya yang gue suka, dan menurut gue nih kita tuh harus bersyukur banget guys. Karena Axio Hype 7 ini walaupun harganya ini cuma 6 jutaan, Doi nggak pakai panel TN loh. Sedangkan buat bagian layarnya sih punya ukuran yang cukup luas ya, 14 inci guys. Pakai panel IPS level dengan resolusi 1920 x 1080 Full HD. Ya walaupun color gamutnya ini cuma sekitaran 70% sRGB, tapi gue mewajari banget sih guys. Soalnya produk dari brand lain pun yang masih di kelas 6 jutaan, itu nggak terlalu tinggi guys untuk color gamutnya. Ya walaupun adalah beberapa yang lebih tinggi, tapi nggak banyak gue rasa. Dan pada saat laptop ini dipakai sama tim Pricebook, mereka juga nggak mempermasalahkan bro. Karena kita juga nggak pakai buat grading gitu. Nah sekalipun buat grading ya, paling cuma naik turunin exposure sama levelnya aja nih guys. Terus kalau kita pakai buat main game ya, ataupun nonton film, ini masih enak juga kok layarnya dipakai. Ya gue sih emang menganggap kalau udah pakai panel layar IPS aja tuh udah alhamdulillah bro. Dan hal menarik ketiga guys, adanya port USB-C 3.2 yang udah support charging power delivery dan juga udah support display out dengan protokol DisplayPort bro. Yang mana hal ini jarang banget kan ya kita temuin di laptop kelas entry level. Jadi cuma dengan satu kabel aja guys, lu tuh bisa banget setup monitor all function. Oke guys, sekarang kita bakal kasih lihat ke lu semua nih ya, hasil pengujian benchmark yang udah kita lakuin nih bro. Yang pertama ada Cinebench R15, yang mana di mode Power Best Performance dengan baterai yang kecolok nih guys, bisa dapetin skor di angka 1482 untuk multi-core-nya. Dan 188 nih untuk single core-nya. Nah, kalau untuk Cinebench R20, Doski ini bisa mendapatkan skor di angka 3365 untuk multi-core-nya dan 490 buat single core-nya. Sedangkan untuk Cinebench R23 dapetin skor di angka 9714 untuk multi-core-nya dan 1247 guys untuk single core-nya. Nah buat 3D Mark Time Spy ini ya, Doski ini bisa mendapatkan skor rata-rata di angka 886. Untuk pengujian 3D Mark Fire Strike, Doski mendapatkan overall skor di angka 2137 poin.
Nah, kalau buat pengujian Night Ride dan juga PC Mark 10, kalian bisa cek nih di scene berikut ini, bro. Lanjut, sekarang kita bergeser buat ke pengujian speed dari SSD-nya, guys. Karena Axio ini pakai SSD 512 GB ya, NVMe M.2 PCIe 3x4. Nah, doi ini bisa dapetin angka 2538 MB per second buat read-nya dan 1861 MB per second untuk write-nya. Gue juga nyobain nih ya ngetes waktu rendering di CapCut, bro, dan berikut nih adalah hasilnya. Gak berhenti sampai di situ aja, guys. Gue juga nyoba buat gaming pakai laptop ini loh. Dan jelas laptop ini sih masih sanggup lah ya buat main sekelas Counter Strike 2 dengan rata-rata 28an FPS. Dan Genshin Impact di angka 30 sampai 40 FPS. Kemudian terakhir gue mainin Dota 2, guys, di angka 77 FPS. Sebenarnya lo juga masih bisa sih, guys, mainin beberapa game lain gitu ya. Kayak misalkan God of War dan juga RDR2. Karena ada streamer game tuh yang pernah nyobain laptop ini buat main game tersebut, guys. Ya walaupun resolusinya di setup ke HD dan rata kiri alias low, tapi masih playable kok. Nah itu dia, guys, performa yang bisa dihasilkan sama Axio Hype 7 AMD ini. Dari bagian performa, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah desainnya nih, bro. Kalau kita lihat sekilas sih ya, guys, looks-nya tuh masih terlihat seperti laptop mainstream pada umumnya gitu. Dengan body yang terbuat dari metal. Cuman, gue tuh seneng banget, guys, karena bentuknya tuh minimalis, tapi tetap kelihatan cakep gitu. Gak malu-maluin lah kalau lu kerja di luar pakai laptop ini, bro. Nah, untuk desain layar Axio Hype 7 ini, guys, itu bisa dibuka sampai 180 derajat. Di bagian atasnya terdapat kamera 2 megapiksel dengan privacy shutter. Cuman ya, kenapa resolusinya jadi HD doang gitu, bro? Padahal di Hype 5 itu udah Full HD loh. Terus kalau kita perhatiin ya desain keyboardnya, guys, menurut gue nih udah cukup compact ya. Karena feels ngetiknya tuh juga nyaman, bahkan gue ngerasa membrannya ini lebih empuk. Dan Axio Hype 7 ini keyboardnya juga udah ada backlightnya ya, bro. Jadi kalau misalkan lu kerja nih di ruangan yang minim cahaya, masih bisa kelihatan lah, brother. Dan buat tombol powernya juga ada di luar dari keyboardnya, guys. Jadi nggak takut kepencet sleep waktu lagi ngetik nih, bro. Terus desain touchpadnya juga mengecil dari atas ke bawah, cuman memang lebih melebar ke samping gitu ya, bro. Nah, yang terpenting dari bagian desainnya tuh adalah ringkes dan juga ringannya. Ini sih yang gue suka ya. Jadi misalkan lo nih buat kerja di cafe sambil nongkrong gitu, guys, ini tuh enak banget. Nggak ngeberatin lo lah pokoknya. Dan gue rasa juga baterai 6000 mAh tuh udah terbilang cukup kok buat laptop productivity. Nah, waktu gue tes nih ya buat video playback, itu tuh bisa bertahan sekitar 6,5 jam, guys. Apalagi tambah bisa ngecas pakai USB-C. Jadi makin mantep deh gue rasa laptop ini. Selain itu ada beberapa fitur nih, guys, yang akan mendukung produktivitas lo juga nih. Seperti banyaknya jenis port yang tersedia. Sama pakai Wi-Fi 5 dengan kombinasi Bluetooth 5 juga nih, bro. Jadi gue bisa tarik kesimpulan nih ya, kalau Axio tuh sekarang udah berani dan punya gebrakan buat lebih bersaing gitu di pasar laptop Indonesia. Yang mana dengan banyaknya lini produk yang Axio punya, guys, kita juga udah nggak bisa mandang sebelah mata brand yang satu ini, bro. Karena dari laptop-laptop yang mereka jual di pasar pun, hampir rata-rata semua tuh value for money banget. Dan enaknya sekarang nih ya, kita tuh sebagai reviewer juga punya jawaban atas pertanyaan yang banyak banget nih. Seperti, Bang, rekomendasi laptop 6 jutaan dong? Ya gue rasa Axio nih bisa masuk, guys, ke dalam rekomendasi laptop tersebut menurut gue. Apalagi sekarang tuh after sale service-nya tuh udah punya 1 tahun garansi, guys. Yang berada di 174 titik service center di seluruh Indonesia, guys, dengan layanan same day service. So buat lo semua nih ya yang pengen punya laptop 6 jutaan gitu, brother, tapi bisa buat kerja sekaligus memenuhi kebutuhan entertain kalian, gue rasa Axio Hype 7 ini bisa jadi jawabannya gitu, bro. Dan buat lo semua yang belum punya laptop dan kadang suka mikir laptop tuh harganya mahal, gue rasa Axio ini bisa jadi jawabannya, guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.